Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika di tanah Aceh yang kita kenal hari ini sebagai Serambi Mekah, pernah berdiri sebuah kerajaan Hindu dengan kisah-kisah mirip Ramayana dan Rawana. Benarkah sebelum datangnya Islam, pengaruh Hindu dan Buddha telah mengakar kuat di bumi Aceh? Atau itu hanya mitos yang hidup di balik hikayat dan nama-nama tua seperti Indrapuri dan Indrapurwa? Di video ini, kita akan menyusuri jejak-jejak samar masa lalu, menyingkap tabir sejarah yang terlupakan, dan menelusuri apakah benar Aceh pernah menjadi tanah para raja Hindu. Namun, sebelum kita mulai masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan like, komen, share dan subscribe channel ini agar semakin semangat dalam memberikan informasi dan edukatif lainnya seputar Aceh, dan jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aceh History. Salah satu catatan penting yang berasal dari sumber Tionghoa menyebutkan bahwa pada tahun 132 Masehi, datanglah sebuah utusan dari kerajaan bernama Yetiao ke negeri Tiongkok. Utusan tersebut datang membawa apa yang oleh pihak Tiongkok disebut sebagai upeti, sebuah tanda hubungan diplomatik yang lazim dilakukan antar negara atau antar kerajaan di masa lampau. Nama, Yetiao, sendiri menarik untuk dikaji lebih dalam. Jika dilihat dari sudut pandang linguistik dan filologi, Yetiao, tampaknya merupakan representasi fonetik dari kata Sanskerta, Yawadwipa, sebuah istilah yang berarti, Pulau Jawa. Istilah ini juga ditemukan dalam karya geograf besar dari dunia barat kuno, Ptolemaios, yang menyebut nama wilayah serupa dengan istilah, Yabadio, yang memiliki kesamaan fonetik dengan, Yawadwipa. Kemiripan-kemiripan ini membuka kemungkinan besar bahwa yang dimaksud oleh semua catatan tersebut adalah kawasan Nusantara, khususnya Pulau Jawa, dan menandakan bahwa sejak abad pertama hingga kedua Masehi, telah terjadi interaksi antar bangsa yang cukup intens di wilayah ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permulaan sejarah Indonesia, dalam konteks hubungan internasional dan pengaruh kebudayaan asing seperti Hindu, dapat ditelusuri setidaknya sejak abad kedua Masehi. Namun, hal ini jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman bahwa sebelum kedatangan bangsa atau budaya asing, masyarakat yang mendiami Kepulauan Nusantara berada dalam kondisi tanpa peradaban. Justru sebaliknya, bukti-bukti arkeologis dan etnohistoris menunjukkan bahwa jauh sebelum pengaruh India masuk, masyarakat Indonesia telah mengembangkan kebudayaan yang kompleks dan khas, dengan sistem sosial, kepercayaan, serta teknologi yang berkembang sesuai dengan kondisi geografis dan ekologi setempat. Penting untuk disadari bahwa masyarakat pra-Hindu di Indonesia bukanlah masyarakat yang liar dalam pengertian yang seringkali dipakai secara keliru oleh para penulis kolonial atau orientalis. Sebagai contoh, dalam buku, Geschiedenis van Nederlands-Indië, diingatkan akan kesalahan besar dalam menyebut bangsa Hindu sebagai pembawa peradaban ke Indonesia, seolah-olah sebelumnya masyarakat Indonesia hidup dalam keadaan primitif, telanjang, dan tanpa tatanan sosial layaknya hewan liar. Pandangan seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merendahkan martabat sejarah bangsa sendiri. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki sistem pertanian yang canggih, terutama sistem persawahan yang mengandalkan irigasi, sesuatu yang membutuhkan pengetahuan teknis dan organisasi sosial. Mereka juga telah mengenal sistem astronomi dasar untuk pertanian dan ritual, sistem kalender lokal, serta teknologi maritim yang memungkinkan mereka melakukan pelayaran jarak jauh melintasi lautan luas. Bahkan beberapa tradisi lisan dan artefak menunjukkan adanya sistem kepercayaan dan pemujaan roh nenek moyang yang terorganisasi, yang merupakan bagian dari struktur religius dan sosial yang kompleks. Maka dari itu, narasi bahwa kedatangan pengaruh Hindu merupakan awal dari kebudayaan Indonesia harus direvisi. Yang benar adalah bahwa pengaruh India memperkaya kebudayaan yang telah ada, bukan menggantikannya. Kebudayaan lokal bertransformasi melalui proses akulturasi dan sinkretisme, menciptakan entitas budaya baru yang khas Nusantara, bukan sekadar tiruan dari kebudayaan India. Kesimpulannya, Indonesia bukanlah tanah kosong budaya yang kemudian diisi oleh peradaban luar. Sebaliknya, ia adalah tanah yang telah lama hidup dan berkembang dengan kebudayaannya sendiri, dan kedatangan bangsa asing hanyalah salah satu bab dari perjalanan panjang peradaban yang sudah ada.
Dalam memahami sejarah kita, penting untuk melihat dengan kacamata yang adil dan kontekstual, agar kita tidak terperangkap dalam narasi yang dibentuk oleh dominasi kolonial atau penulisan sejarah yang bias. Meskipun banyak pendapat yang menyatakan bahwa kebudayaan Hindu telah berkembang di Indonesia sejak kedatangan bangsa-bangsa dari India, sejatinya anggapan tersebut masih membutuhkan banyak bahan pendukung dan penelitian tambahan untuk dapat ditegaskan secara ilmiah. Fakta-fakta arkeologis dan epigrafis yang telah ditemukan sejauh ini belum sepenuhnya mengindikasikan penyebaran budaya Hindu yang sistematis sebelum abad ke-4 Masehi. Namun, yang dapat dipastikan berdasarkan bukti konkret adalah bahwa unsur-unsur budaya Hindu benar-benar mulai masuk dan membaur dalam kehidupan masyarakat Nusantara paling tidak setelah memasuki abad ke-4 Masehi. Salah satu bukti awal dan paling penting mengenai hal ini ditemukan di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Di Muara Kaman, yang terletak beberapa ratus kilometer ke hulu dari Sungai Mahakam, para arkeolog berhasil menemukan 4 buah prasasti batu yang ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta, 2 ciri khas utama kebudayaan India kuno. Tulisan-tulisan ini bukan sekadar ukiran biasa, melainkan dokumen sejarah yang mencatat keberadaan sebuah kerajaan awal yang pernah berdiri di kawasan tersebut, di bawah kekuasaan seorang raja bernama Mulawarman. Dalam prasasti itu juga disebutkan ayahanda Mulawarman, yaitu Aswawarman, dan kakeknya, seorang tokoh bernama Kudungga. Menariknya, dari nama Kudungga ini para sejarawan menyimpulkan bahwa ia sangat mungkin adalah seorang tokoh pribumi asli Indonesia, bukan berasal dari India. Nama tersebut tidak memiliki akar dalam bahasa Sanskerta, dan karenanya besar kemungkinan ia merupakan bagian dari masyarakat lokal yang kemudian mengalami proses Indianisasi, yakni asimilasi kebudayaan lokal dengan kebudayaan India, melalui pengaruh agama, bahasa, dan sistem pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa meskipun unsur budaya India telah masuk, masyarakat lokal tetap menjadi pelaku utama dalam membentuk struktur kerajaan dan kebudayaannya sendiri, tanpa sepenuhnya kehilangan jati diri. Penggunaan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta dalam prasasti Kutai merupakan bukti konkret bahwa pengaruh budaya Hindu tidak datang secara paksa, melainkan melalui proses adaptasi yang cermat. Prasasti itu juga mencerminkan penghormatan tinggi terhadap leluhur, konsep karma, dan sistem kepercayaan Hindu, sekaligus mencatat peristiwa penting seperti pemberian sedekah atau hadiah kepada kaum Brahmana, hal yang umum dijumpai dalam tradisi Hindu. Namun, penting ditekankan bahwa bentuk penyampaian nilai-nilai ini sudah melebur dalam konteks lokal yang unik, menjadikan hasilnya sebagai bagian dari mozaik budaya Indonesia yang orisinal. Sementara itu, di Pulau Jawa, tepatnya di daerah aliran Sungai Citarum, Jawa Barat, ditemukan bukti arkeologis lain yang memperkuat pemahaman kita tentang perkembangan awal pengaruh Hindu di Nusantara. Di kawasan tersebut, prasasti-prasasti yang berasal dari pertengahan abad ke-5 mengungkap keberadaan sebuah kerajaan bernama Tarumanagara. Raja paling terkenal dari kerajaan ini adalah Purnawarman, yang dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan mampu memimpin dengan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan pengaruh luar yang harmonis. Salah satu prasasti yang paling mengesankan dari masa pemerintahan Purnawarman adalah yang menggambarkan keberhasilan proyek penggalian kanal sepanjang 15 km dalam waktu hanya 21 hari. Di samping prasasti tersebut, terdapat pula ukiran berupa jejak kaki sang raja, simbol kekuasaan yang juga memiliki makna spiritual mendalam dalam budaya Hindu dan Buddha. Namun, capaian teknik pengairan ini tidak dapat serta-merta dikaitkan sebagai hasil dari kebudayaan India semata. Justru sebaliknya, jika menilik latar belakang masyarakat Indonesia yang sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya telah ahli dalam teknik pertanian dan irigasi sawah, maka keberhasilan proyek tersebut lebih tepat dilihat sebagai prestasi lokal yang menunjukkan tingkat kemajuan teknologi dan organisasi masyarakat pribumi. Tradisi pertanian di Nusantara tidaklah dimulai pada saat masuknya Hindu, melainkan telah berakar jauh sebelumnya. Sistem irigasi, pola tanam musiman, dan struktur sosial masyarakat agraris telah terbentuk dengan baik bahkan sebelum adanya pengaruh luar. Maka, ketika pengaruh Hindu datang, ia hanya menambahkan elemen baru, baik dalam bentuk simbolisme, sistem kasta, maupun nilai spiritual, yang kemudian dipadukan dengan tradisi lokal menjadi sistem yang khas dan unik.
Hal ini merupakan bukti betapa kuat dan fleksibelnya budaya lokal Indonesia dalam menghadapi dan mengolah pengaruh asing, bukan sekadar menjadi penerima pasif. Dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu di Indonesia adalah hasil dari interaksi dinamis antara budaya lokal dengan budaya luar. Tidak ada dominasi sepihak, melainkan sebuah proses saling memperkaya. Oleh karena itu, penting untuk menghindari pandangan yang menyederhanakan sejarah sebagai cerita tentang kedatangan peradaban dari luar, karena kenyataannya, masyarakat Indonesia telah memiliki fondasi budaya yang kuat jauh sebelum itu. Sejarah mencatat bahwa bangsa kita bukan sekadar pelataran yang diisi oleh peradaban luar, tetapi adalah subjek aktif yang turut membentuk arus sejarah dengan cara yang mandiri dan kreatif. Maka dari itu, dalam mempelajari sejarah awal kebudayaan Indonesia, kita harus selalu mengedepankan pendekatan yang berimbang dan mengakui peran besar nenek moyang kita sebagai pencipta, bukan hanya penerima budaya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bukti-bukti arkeologis mengenai masuknya kebudayaan Hindu ke Nusantara baru secara nyata dapat ditelusuri sejak menjelang akhir abad ke-4 Masehi. Bahkan, hingga saat ini, bukti-bukti tersebut secara spesifik hanya ditemukan di dua lokasi utama, Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanagara di Jawa Barat. Kedua situs ini memberikan gambaran cukup jelas tentang proses awal Indianisasi di Indonesia, namun pada saat yang sama juga menyisakan pertanyaan besar tentang wilayah-wilayah lain di Nusantara yang secara geografis justru lebih dekat ke India, seperti Aceh. Aceh, yang terletak di ujung barat Kepulauan Indonesia, memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan kuno antara India dan kawasan Asia Tenggara. Letaknya yang hanya dipisahkan oleh Samudra Hindia dari anak benua India menjadikan kawasan ini titik persinggahan alami bagi kapal-kapal dagang, bahkan sejak zaman sebelum Masehi. Maka muncul pertanyaan yang logis, mengapa tidak ditemukan bukti konkret tentang pengaruh Hindu di Aceh seperti di Kutai atau Taruma? Apakah wilayah ini hanya dilintasi oleh kapal-kapal dagang India tanpa pernah menjadi tempat penyebaran budaya Hindu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami bahwa pada masa itu, pelayaran dilakukan dengan kapal layar yang sangat bergantung pada arah angin musiman. Jalur pelayaran dari India ke Nusantara akan secara alami mengarah ke wilayah-wilayah barat Indonesia, seperti pesisir barat Sumatera, termasuk Aceh. Dalam konteks ini, kecil kemungkinan bahwa Aceh hanya menjadi titik lintasan semata. Lebih logis untuk mengasumsikan bahwa wilayah ini telah menjadi bagian dari jaringan pelayaran dan perdagangan internasional sejak dini, yang tentu memungkinkan terjadinya kontak budaya dan pertukaran nilai-nilai, termasuk unsur-unsur dari Hinduisme. Salah satu sarjana barat yang memberikan perhatian khusus terhadap sejarah dan kebudayaan Aceh adalah Dr. Christiaan Snoeukhoorgroenje. Dalam penelitiannya yang mendalam terhadap masyarakat Aceh pada akhir abad ke-19, ia mencatat bahwa jejak-jejak pengaruh Hindu di Aceh memang tidak semasif di wilayah lain seperti Jawa atau Kalimantan. Namun, ia menunjukkan satu petunjuk menarik, gaya berpakaian wanita-wanita Aceh yang bersanggul miring, mirip dengan gaya rambut wanita-wanita Hindu di India Selatan. Meski tampak sepele, petunjuk ini membuka ruang tafsir bahwa pernah terjadi kontak kultural, meskipun dalam bentuk yang mungkin tidak terdokumentasikan secara monumental seperti prasasti atau candi. Namun demikian, Snoeukhoorgroenje bersikap hati-hati dalam menarik kesimpulan. Ia menyatakan bahwa pengaruh Hinduisme di Aceh ibarat sebuah pintu yang tertutup tapi tidak dikunci, maksudnya, pengaruh itu mungkin pernah masuk, menyusup melalui jalur perdagangan atau kontak sosial, namun tidak pernah berkembang secara dominan atau menjadi fondasi utama dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Aceh. Ia menegaskan bahwa dengan melalui satu atau lain jalan, langsung atau tidak langsung, Hinduisme pada suatu waktu sudah mengalir ke dalam peradaban dan bahasa Aceh bukanlah suatu hal yang perlu diragukan lagi. Meskipun bukti-bukti historis dan adat istiadat yang mendukungnya kini sudah samar atau sulit ditelusuri, pengaruh itu pernah hadir. Lebih lanjut, Snoek juga mencatat bahwa hubungan antara masyarakat Aceh dengan India tidak berhenti pada masa Hindu-Buddha, tetapi justru berlanjut dan berkembang lebih kuat pada masa masuknya Islam. Aceh bahkan menjadi salah satu pusat penting penyebaran Islam di Asia Tenggara, dan peranannya sebagai penghubung antara dunia Islam dan Nusantara menjadi semakin menonjol. Ini memberikan pemahaman bahwa Aceh telah memainkan peran sentral dalam lintas sejarah yang panjang, dan tidak pernah benar-benar terputus dari dinamika kebudayaan dan intelektual dunia luar. Dengan demikian,
Walaupun bukti-bukti material tentang pengaruh Hindu di Aceh tidak ditemukan sebesar atau seterang di tempat lain, kita tidak bisa menafikan bahwa kontak budaya itu pernah terjadi. Aceh, dengan letaknya yang strategis, telah menjadi simpul penting dalam jaringan interaksi budaya lintas benua, dan justru dari posisi inilah kita dapat memahami bahwa sejarah tidak selalu tercatat dalam bentuk prasasti dan bangunan, melainkan juga dalam perubahan gaya hidup, bahasa, dan cara berpikir masyarakat. Penelitian lebih lanjut tentu diperlukan untuk menggali kemungkinan-kemungkinan baru. Siapa tahu, di balik tanah Aceh yang masih belum seluruhnya tergali oleh arkeolog, tersembunyi artefak-artefak masa lalu yang menunggu untuk mengungkap kisah peradaban yang terlupakan. Apa yang kita miliki saat ini hanyalah potongan-potongan mozaik, dan tugas generasi kini adalah menyusunnya kembali agar narasi sejarah bangsa ini menjadi lebih utuh dan berimbang. Pada penghujung abad ke-19, ketika wilayah Aceh masih berada dalam pusaran dinamika politik dan kebudayaan yang rumit, seorang dokter Belanda bernama Dr. Julius Jacobs, yang bertugas di Aceh sejak tahun 1878, mencatat pengamatannya yang penting mengenai jejak-jejak pengaruh Hindu di tengah masyarakat Aceh. Dalam tulisannya, ia mengungkap bahwa pengaruh budaya Hindu terhadap penduduk asli Aceh tidak hanya sekadar dugaan, melainkan dapat diteguhkan melalui bukti linguistik, yakni pemakaian nama-nama tempat dalam bahasa Aceh yang ternyata berasal dari istilah-istilah Sanskerta. Menurut Jacobs, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Hindu telah meresap dalam struktur bahasa dan pemahaman masyarakat Aceh, bahkan jauh sebelum datangnya Islam. Ia juga menambahkan bahwa tak dapat disangkal, adat istiadat masyarakat Aceh pun memperlihatkan jejak kuat dari budaya Hindu yang pernah berjaya di wilayah tersebut. Ini menjadi semakin masuk akal bila mengingat bahwa kerajaan-kerajaan bercorak Hindu telah berdiri di Aceh dan bertahan hingga pertengahan pertama abad ke-16. Saat itulah kekuatan Islam mulai tumbuh dan secara perlahan menggantikan posisi Hindu, menyebarkan simbol-simbol agama baru, bulan sabit, di atas reruntuhan budaya lama yang sebelumnya mengakar kuat. Tak hanya Dr. Jacobs, seorang pejabat kolonial lainnya, yakni Van Langen, yang pernah menjabat sebagai residen Belanda di Aceh pada masa yang hampir bersamaan, juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang masa lalu Aceh. Dalam hasil studinya yang mendalam, ia menyoroti betapa banyaknya kosakata dalam bahasa Aceh yang berasal dari bahasa Sanskerta. Menurutnya, kerajaan Hindu di Aceh pada masa lampau tidak terbatas hanya di wilayah Aceh besar saja, melainkan meluas hingga ke bagian utara Aceh, termasuk wilayah Pasai, yang kemudian dikenal sebagai salah satu pusat penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Van Langen bahkan menyebut adanya temuan arkeologis berupa kuburan-kuburan yang diyakini berasal dari masa Hindu. Salah satunya terletak di Sematang Dora, dekat Kuala Bate ke Ureuda di wilayah Pidi. Temuan ini memberikan indikasi kuat bahwa pengaruh Hindu tidak hanya terbatas pada pusat-pusat kerajaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah pedalaman yang kini tidak lagi ramai diperbincangkan dalam narasi sejarah populer. Namun, seperti biasa dalam dunia arkeologi dan sejarah, satu temuan selalu memunculkan pertanyaan baru. Dalam hal ini, muncul keraguan, apakah benar kuburan-kuburan itu merupakan tempat persemayaman jenazah penganut Hindu? Bukankah dalam tradisi Hindu klasik dikenal praktik pembakaran jenazah, antiesti? Jika demikian, bagaimana menjelaskan keberadaan kuburan-kuburan itu? Pertanyaan tersebut menggambarkan betapa rumitnya proses pelacakan sejarah budaya yang telah bercampur dan berlapis selama berabad-abad. Namun Van Langen tidak berhenti pada aspek arkeologi saja. Ia juga menelusuri jalur penyebaran budaya Hindu ke Aceh melalui pendekatan linguistik dan etnologis. Ia menyatakan bahwa sangat mungkin migrasi orang-orang Hindu pada masa lampau telah mencapai pantai utara Aceh. Menariknya, Van Langen percaya bahwa jalur penyebaran tersebut bukan langsung dari India, melainkan melalui wilayah yang ia sebut sebagai Hindia Belakang atau yang kini dikenal sebagai kawasan Indochina, meliputi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Dari penelusuran ini, ia menemukan petunjuk akan adanya pengaruh budaya Champa, sebuah kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha yang dahulu pernah berjaya di wilayah Vietnam Tengah. Istilah-istilah dalam bahasa Aceh yang memiliki kemiripan dengan bahasa Champa menjadi bukti bahwa pertukaran budaya antara kedua kawasan itu pernah terjadi. Champa sendiri memiliki hubungan erat dengan India, dan sangat aktif dalam perdagangan maritim, sehingga bisa saja menjadi perantara dalam penyebaran kebudayaan Hindu ke Aceh. Penjelasan Van Langen juga menunjukkan bahwa pengaruh Sanskerta tidak terbatas pada bahasa Aceh saja. Dalam kenyataannya, hampir seluruh bahasa daerah di Indonesia, termasuk bahasa Melayu, Jawa, Bali, dan Bugis, mengandung ribuan kosakata yang berasal dari Sanskerta.
Ini menandakan bahwa proses Indianisasi di Nusantara telah berjalan dengan sangat luas dan mendalam, meskipun tidak selalu dibarengi dengan pendirian kerajaan atau bangunan monumental. Dengan demikian, walaupun Aceh mungkin tidak menyimpan banyak peninggalan fisik berupa candi atau prasasti Hindu seperti di Jawa dan Bali, bukan berarti wilayah ini steril dari pengaruh India. Sebaliknya, budaya Aceh telah menyerap unsur-unsur tersebut, meleburkannya ke dalam tradisi lokal, dan kemudian menyusun identitas khasnya sendiri. Proses ini berlangsung secara alamiah seiring dengan perkembangan sejarah, sebelum akhirnya dilanjutkan oleh arus Islamisasi yang datang kemudian dan memberi warna baru pada struktur sosial dan religius masyarakat Aceh. Melalui catatan para peneliti seperti Dr. Julius Jacobs dan Van Langen, kita diajak untuk melihat sejarah Aceh dari sudut pandang yang lebih dalam, bukan hanya sebagai wilayah yang penuh konflik, atau hanya dikenal dalam konteks Islam, melainkan sebagai ruang budaya yang dinamis, terbuka terhadap pengaruh luar, dan selalu mampu bertransformasi sesuai dengan zaman. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, salah satu ciri khas yang menarik perhatian dalam masyarakat Aceh adalah ragam warna kulit penduduknya yang cenderung lebih gelap dibandingkan dengan kelompok etnis lain di Nusantara. Dalam konteks sejarah migrasi manusia, hal ini sebenarnya bukanlah sebuah keanehan, melainkan jejak nyata dari proses panjang percampuran etnis dan budaya yang terjadi selama berabad-abad. Jika kita menelusuri lebih jauh ke belakang, kita menemukan bahwa wilayah Aceh sejak dahulu telah menjadi pintu gerbang pertemuan budaya, tempat bertemunya berbagai bangsa yang datang dari arah barat dan utara. Salah satu jalur penting migrasi masa lampau adalah dari daratan Indochina, yang membawa kelompok-kelompok manusia berkulit kehitaman ke wilayah-wilayah pesisir barat Nusantara, termasuk Aceh. Warna kulit ini merupakan ciri umum dari masyarakat Austroasiatik dan Austronesia awal, yang kemudian menetap di kawasan ini dan membentuk komunitas awal sebelum datangnya pengaruh luar. Namun perubahan paling signifikan dalam komposisi etnis penduduk Aceh justru terjadi setelah masuknya Islam, terutama sejak abad ke-13 hingga seterusnya. Seiring dengan berkembangnya Aceh sebagai pusat penting dalam jaringan perdagangan dan dakwah Islam internasional, wilayah ini pun menjadi tujuan para saudagar dan pelancong muslim dari berbagai penjuru dunia. Di antara mereka terdapat kelompok besar dari India Selatan, khususnya dari wilayah Tamil Nadu, yang oleh masyarakat setempat kerap disebut sebagai keling. Para pendatang Muslim India ini bukan hanya datang untuk berdagang, tetapi juga banyak yang akhirnya bermukim dan menikah dengan penduduk lokal. Dalam waktu yang cukup panjang, terjadilah proses asimilasi dan pembauran yang menghasilkan generasi baru dengan perpaduan karakteristik fisik dan budaya dari kedua belah pihak. Tidaklah mengherankan jika kemudian warna kulit penduduk Aceh menjadi lebih gelap, menyerupai karakteristik masyarakat India Selatan yang berkulit sawo matang atau kehitaman. Selain itu, dalam masa kejayaan Kesultanan Aceh, khususnya pada abad ke-16 hingga ke-17 di bawah pemerintahan sultan-sultan besar seperti Sultan Iskandar Muda, kita juga mendapati keberadaan para pendatang dari benua Afrika, terutama dari wilayah Habsyi, Ethiopia dan sekitarnya. Mereka dibawa ke Aceh sebagai hamba atau abdi istana, namun sebagian dari mereka juga akhirnya hidup berdampingan dan membaur dengan masyarakat lokal. Ini turut memperkaya ragam genetik dan warna kulit penduduk Aceh, meskipun ciri-ciri dasar Indonesia, seperti bentuk wajah, bahasa, dan adat, tetap menjadi fondasi identitas masyarakat Aceh hingga hari ini. Oleh sebab itu, ketika hari ini kita melihat kenyataan bahwa warna kulit orang Aceh pada umumnya lebih gelap dibandingkan dengan suku-suku lain di Nusantara, perlu diingat bahwa hal tersebut adalah hasil dari proses sejarah yang panjang. Yang penting untuk dicatat adalah bahwa percampuran ini justru terjadi setelah masa masuknya Islam dan berjalannya hubungan erat dengan dunia Islam di India dan Afrika. Maka tidak tepat jika ada anggapan bahwa warna kulit yang lebih gelap itu merupakan ciri masyarakat Aceh sejak zaman prasejarah atau karena pengaruh kebudayaan Hindu yang lebih dahulu datang. Fakta sejarah menunjukkan sebaliknya. Menariknya, pengaruh budaya India di Aceh tidak hanya terlihat dari aspek fisik dan bahasa, tetapi juga dari warisan kesusastraan yang masih bisa kita telusuri hingga kini. Salah satu contohnya adalah keberadaan hikayat Sri Rama dalam bentuk saduran bahasa Melayu, yang juga dikenal dalam sastra Aceh.
Hikayat ini merupakan adaptasi dari Kakawin Ramayana yang ditulis oleh pujangga legendaris India, Walmiki. Namun yang membuat hikayat versi Aceh ini begitu unik adalah penyisipan unsur-unsur keislaman di dalamnya. Sebagai contoh, tokoh-tokoh dalam cerita seringkali diberi tambahan gelar seperti alaihi salam, sebuah istilah yang lazim digunakan dalam tradisi Islam untuk menunjukkan penghormatan terhadap para nabi dan tokoh suci. Adaptasi semacam ini menunjukkan betapa lenturnya budaya Aceh dalam mengolah pengaruh luar. Budaya asing tidak diserap mentah-mentah, tetapi diolah, disesuaikan, dan dijahit kembali dalam kain kebudayaan lokal yang telah lebih dahulu terbentuk. Hal ini mencerminkan kekuatan identitas budaya Aceh yang mampu menyerap, namun tidak larut dalam budaya asing. Salah satu bukti fisik dari keberadaan sastra Sri Rama versi Aceh adalah naskah tulisan tangan huruf Jawi, Arab Melayu, dari tahun 1633 yang kini disimpan di Perpustakaan Bodleian, Universitas Oxford, Inggris. Naskah ini sebelumnya merupakan koleksi milik seorang pendeta bernama Lau. Naskah tersebut bukan hanya menjadi penanda tingginya tingkat literasi dan kesusastraan di Aceh pada masa lalu, tetapi juga menjadi saksi bagaimana tradisi sastra lokal mampu hidup berdampingan dengan pengaruh budaya India dan Islam dalam harmoni yang khas. Dengan menelusuri jejak percampuran budaya, fisik, bahasa, hingga sastra ini, kita semakin memahami bahwa sejarah Aceh bukanlah sejarah yang tertutup dan stagnan. Sebaliknya, ia adalah sejarah keterbukaan, perjalanan, dan pertemuan antar bangsa, yang membentuk masyarakat Aceh sebagai salah satu komunitas maritim yang paling kaya warisan budayanya di Asia Tenggara. Naskah koleksi pendeta laut yang kini tersimpan rapi di Perpustakaan Bodleian, Universitas Oxford, menjadi salah satu artefak literasi penting yang membuka jendela pemahaman kita terhadap perkembangan budaya tulis-menulis di Aceh pada masa silam. Menurut hemat penulis, naskah tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk paling awal dari penyusunan hikayat Sri Rama yang ditulis langsung di wilayah Aceh. Hal ini memperlihatkan bahwa narasi epos Ramayana, yang berasal dari India, telah menjalar jauh hingga ke pesisir barat Sumatera, dan diolah menjadi bagian dari khazanah sastra lokal. Tidak hanya itu, dalam naskah yang sama juga ditemukan kisah yang dikenal dengan judul Hikayat Rawana, yang tampaknya merupakan bagian lanjutan atau versi tersendiri dari narasi Ramayana, dan diyakini juga berasal dari pengaruh naskah koleksi laut tersebut. Kedua versi ini, baik yang dikenal sebagai versi Aceh maupun versi Melayu, memiliki keunikan tersendiri karena mengandung unsur-unsur lokal yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat pada saat itu. Dalam beberapa bagiannya, terlihat dengan jelas penyisipan nilai-nilai Islam, seperti penggunaan istilah alaihi salam, yang menunjukkan bahwa karya sastra ini telah mengalami proses Islamisasi seiring perkembangan zaman. Namun yang menarik, hikayat-hikayat tersebut rupanya telah menimbulkan kesalahpahaman, atau bahkan mitos di kalangan sebagian masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa kisah dalam hikayat Sri Rama dan hikayat Rawana mencerminkan sejarah nyata Aceh. Bahkan ada yang percaya bahwa Raja Rawana, tokoh antagonis dalam epos Ramayana, sebenarnya adalah seorang raja yang pernah bertahta di wilayah Indrapuri, Aceh. Keyakinan ini diperkuat dengan keberadaan nama-nama kampung tua seperti Indraputra dan Indrapurwa, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Nama-nama ini kemudian dikaitkan dengan dugaan bahwa di lokasi-lokasi tersebut pernah berdiri kota-kota kerajaan Hindu kuno. Namun dalam kerangka historiografi ilmiah, penafsiran semacam itu perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Hubungan antara nama tempat dan cerita epos bukanlah bukti kuat akan keberadaan suatu kerajaan Hindu di masa lalu. Perlu diingat bahwa dalam tradisi masyarakat Asia Tenggara, pengaruh nama-nama Sanskerta tidak selalu mencerminkan eksistensi langsung dari pemerintahan Hindu-Buddha, melainkan seringkali hanya menunjukkan pengaruh linguistik atau simbolik belaka. Oleh karena itu, dugaan bahwa Indrapuri merupakan pusat kerajaan Hindu sebagaimana tertulis dalam hikayat Rawana masih sangat lemah jika tidak didukung dengan bukti-bukti arkeologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Memang tidak dapat disangkal bahwa Aceh telah dikenal oleh dunia luar sejak awal Masehi. Letaknya yang strategis di ujung barat Nusantara menjadikannya pelabuhan alami yang penting dalam jalur perdagangan internasional, termasuk bagi para pedagang dan pelaut dari India dan kawasan Asia Selatan lainnya. Dalam konteks ini,
Sangat mungkin bahwa masyarakat Hindu atau Buddha dari India telah mengenal dan bahkan pernah singgah di Aceh pada awal abad pertama Masehi. Dengan kemampuan navigasi mereka yang cukup maju, serta kebiasaan menumpang kapal-kapal niaga milik bangsa Indonesia, Arab, maupun Parsi, kedatangan mereka bukanlah sesuatu yang mengherankan. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang keberadaan suatu kepercayaan Hindu yang benar-benar mengakar atau bahkan sebuah kerajaan Hindu yang secara resmi berdiri di Aceh dan berperan dalam membentuk struktur sosial budaya masyarakat setempat, maka pernyataan tersebut masih memerlukan pembuktian yang lebih serius dan komprehensif. Sejauh ini, belum ditemukan bukti arkeologis atau dokumen sejarah lokal yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah skala kedatangan komunitas Hindu ke Aceh pada masa lampau. Apakah mereka datang dalam rombongan besar dengan tujuan menetap dan membangun komunitas yang solid, ataukah mereka hanya datang dalam kelompok-kelompok kecil yang kemudian melebur secara alami ke dalam masyarakat lokal? Jika yang terjadi adalah kedatangan dalam skala besar, maka logikanya mereka akan membawa serta modal budaya, material, dan spiritual yang cukup untuk menciptakan dampak yang jelas terhadap perkembangan kebudayaan setempat. Ini akan tampak dalam bentuk peninggalan bangunan ibadah, prasasti, sistem pemerintahan, hingga tradisi lisan dan tertulis yang terstruktur. Sebaliknya, apabila kedatangan mereka bersifat sporadis dan dalam kelompok kecil, maka lebih mungkin mereka akan berbaur dan menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat yang sudah ada, tanpa menciptakan dominasi budaya yang berarti. Dalam kondisi seperti ini, unsur-unsur Hindu atau Buddha mungkin hanya akan bertahan dalam bentuk kata serapan, seni, atau cerita rakyat, bukan dalam struktur kebudayaan atau kekuasaan yang dominan. Karena itulah, narasi yang menyebut bahwa Aceh pernah diperintah oleh kerajaan Hindu yang besar dan berpengaruh, sebagaimana kerajaan Kutai atau Tarumanagara, masih perlu ditelaah lebih lanjut secara ilmiah. Penelitian arkeologis, epigrafis, dan linguistik yang mendalam sangat dibutuhkan untuk memverifikasi berbagai dugaan tersebut. Sebab dalam dunia sejarah, klaim tanpa bukti hanya akan menghasilkan mitos, bukan kebenaran. Dengan demikian, sangat penting untuk memisahkan antara narasi sastra dan fakta sejarah. Hikayat Sri Rama dan Hikayat Rawana, meskipun memiliki nilai sastra yang tinggi dan menjadi bagian dari warisan budaya Aceh, tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai catatan sejarah faktual mengenai raja-raja atau kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di wilayah ini. Pengaruh Hindu dan Buddha memang pernah menyentuh permukaan budaya Aceh, namun untuk menyimpulkan bahwa mereka pernah mengakar dan mendominasi sepenuhnya, kita masih harus menunggu hasil penelitian yang lebih kuat dan menyeluruh. Cerita-cerita seperti Hikayat Sri Rama dan Rawana memang menyimpan keindahan sastra, tapi apakah itu cukup untuk mengatakan bahwa pernah ada kerajaan Hindu di Aceh? Tanpa bukti arkeologis yang kuat, kita masih berjalan di antara legenda dan kenyataan. Namun satu hal yang pasti, jejak pengaruh India pernah menyapa tanah Aceh, menyisakan kisah-kisah yang kini menjadi bagian dari misteri sejarah kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa kisah sejarah seperti ini penting untuk dipahami lebih dalam, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang mengetahui kisah-kisah tersembunyi dari masa lalu Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.